Surya pun lantas menghubungi Farhan agar Farhan ke kantor untuk membawa berkas tender itu. Farhan pun pamit kepada Citra. Farhan akan doakan agar Cinta dan Arya tetap bersama. Farhan pun titip salam pada Arya dan Cinta kepada Mbak Citra. Kekasihnya Salma memasang kamera CCTV di tempat tidurnya Salma. Saat itu Salma terlihat tidak sadarkan diri. Lelaki hidung belang itu pun merasa senang melihat Salma. Kekasih Salma pun dibayar mahal karena sudah memberikan wanita yang cantik buat dirinya. Farhan pun tak sengaja bertemu dengan Arya di jalan. Farhan katakan sudah tahu semuanya. Dan Farhan tidak menyangka jika Arya itu adalah lelaki sejati. Farhan sudah tahu bagaimana dari awal Arya bertemu dengan Cinta dan Arya tulus cinta kepada Cinta. Farhan pun merasa salut dengan Arya. Farhan bakal terus berdoa agar Farhan bisa dipertemukan juga dengan Mala. Dan kisah hidupnya sama seperti Arya dan Cinta. Farhan pun berjanji akan menjaga Cinta dan Arya agar mereka tidak terpisahkan. Arya pun juga mendoakan Farhan agar Farhan bertemu dengan Mala. Sarah pun bertanya-tanya apa yang dibicarakan Farhan bersama dengan Arya. Sayangnya saat itu Farhan tidak melihat Cinta. Sementara itu Salma pun bertanya pada kekasihnya apa yang telah dilakukan kekasihnya kepada dirinya. Ayan, kekasihnya Salma, beri kado spesial buat Salma. Ternyata Ayan punya rekaman ketika Salma diperkosa oleh lelaki hidung belang itu. Ayan jelaskan kepada Salma jika mereka ke Singapura untuk menjalani bisnis. Salma pun lantas pingsan setelah dihajar oleh Ayan. Surya pun merasa jika Cinta seperti tulang di tenggorokan. Surya sangat takut jika ingatan Cinta bakal kembali. Apalagi Cinta bakal dinikahi oleh Arya. Bu Ida pun berpikir jika mereka harus menyingkirkan Cinta. Namun Surya merasa hal itu sangat sulit karena Arya juga menjaga Cinta. Arya seperti bodyguardnya Cinta. Bu Ida pun berkata kepada Surya, jika Arya juga harus disingkirkan jika itu menghalangi kehormatan keluarga mereka, meskipun itu Arya. Farhan pun lantas kaget mendengar ucapan Bu Ida. Bu Ida ibu macam apa yang tega ingin menghabisi Arya, anaknya sendiri. Surya pun lantas marah kepada Ida, bisa-bisanya bicara seperti itu. Surya katakan bakal menghabisi Ida jika Ida berani menyentuh Arya. Farhan pun datang memberikan berkas dokumen itu kepada Surya. Farhan pun merasa heran, ibu macam apa mamanya Arya tega ingin menghabisi Arya. Arya pun berharap jika memang ingatan Cinta sudah kembali. Arya berharap jika Cinta bangun masih bisa mengingat Arya. Tiara pun berkata kepada Oma, jika apa yang disampaikan oleh Cinta pada saat tes itu semua adalah ingatan Cinta. Tapi sayangnya, kalau coba gali masa lalu Cinta semuanya, Tiara takut jika Cinta bakal lupa kepada Arya selamanya. Oma merasa kasihan kepada Arya jika cinta Arya dengan Cinta bakal seperti ini. Padahal Arya sudah mempersiapkan pernikahan mereka. Oma pun merasa sedih jika Allah berikan ujian seperti itu kepada Arya. Arya pun merasa sudah melakukan sebuah dosa besar, mencintai orang yang tak seharusnya dicintai oleh Arya. Arya merasa jika ini petanda bagi Arya untuk berhenti mencintai Cinta. Arya merasa jika Cinta harus kembali ke tempat asalnya di Mentawai. Oma pun tak mau egois. Oma tidak bisa bayangkan jika Cinta lupa dengan mereka. Arya katakan pada Oma, jika tugas Arya sebagai dokter pastikan jika ingatan Cinta kembali. Dan jika ingatan itu pulih, jika Cinta lupa dengan Arya, maka Arya tidak akan sama siapa-siapa. Sarah tak akan biarkan itu terjadi. Sarah ingin Arya menjadi miliknya. Sarah katakan jika masa depan Arya masih panjang, Arya tidak bisa hidup sendirian. Arya katakan pada Sarah buat apa punya pasangan jika tidak mencintainya.
Hanya dua pilihan di hidup Arya. Cinta bakal terus bersama dengan Arya atau tidak. Arya tetap sendirian selama hidupnya. Sarah pun merasa kesal jika Arya bicara seperti itu. Salma pun lantas kaget melihat dirinya berada di dalam jeruji besi itu bersama dengan para korban seperti dirinya. Sementara itu Aryan kirimkan foto cewek baru kepada pelanggannya. Salma pun jadi ingat dengan pesan anaknya Putri jika Aryan itu orang jahat. Salma pun merasa bersalah dan minta maaf kepada anaknya itu. Sementara itu Surya pun merasa kaget melihat Oma menangis. Oma menangis jika Arya ingin tinggalkan rumah itu. Oma katakan jika Arya bakal bawa Cinta pergi dari rumah itu. Oma merasa jika Ida suka banget mendengar berita ini. Oma tahu apa yang ada di isi hati mereka. Mereka pasti puas melihat penderitaan Arya. Menghadapi mereka bertiga semuanya licik. Ida tanyakan pada Surya kenapa Cinta bisa tak ingat apapun dan Arya mau meninggalkan Cinta. Ida minta mereka berharap ingatan Cinta tidak kembali. Dalam hati Ida bakal singkirkan Arya dan Mala tanpa sepengetahuan Surya. Sementara itu Darmawan dan istrinya menemui orang tua Farhan. Mereka meminta agar orang tua Farhan menerima Sarah menjadi menantunya. Orang tua Farhan sangat senang jika Farhan bakal menikah dengan Sarah jika Farhan mau menerima Sarah. Farhan pun lantas kaget melihat Oma dan tantenya itu datang ke rumahnya. Darmawan pun lantas memeluk Farhan. Darmawan minta tolong kepada Farhan, hanya Farhan yang bisa membantu dirinya. Karena cuma Farhan yang bisa menyelamatkan Sarah.